Kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak semuanya, peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, sore menjelang malam gitu ya. Saya bisa katakan apa ya ini ya. Sore menjelang malam ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bertatap maya dalam kegiatan sharing, kegiatan berbagi, atau bisa dikatakan kegiatan diseminasi praktek baik budaya positif calon guru penggerak rekognisi angkatan yang kelima. Alhamdulillah semua itu karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya dan menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk senantiasa bersyukur. Karena barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, masih di suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 gitu ya. Maka saya di sini memakai atribut Selamat HUT RI ke-77. Ya, mudah-mudahan ini bisa memeriahkan suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, teman-teman semua. Ya, sebelumnya mohon izin untuk share screen. Ya, layar saya sudah terlihat ya, teman-teman semua? Terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, mohon izin ya sebelumnya bagi saya untuk menyampaikan materi ini. Ini merupakan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif gitu ya. Saya alhamdulillah mengikuti kegiatan calon guru penggerak dari jalur rekognisi. Untuk itu ada kewajiban untuk mendiseminasikan atau membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan kepada teman-teman semuanya. Ini adalah praktik baik saya gitu ya. Salah satu praktik baik saya. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya mohon izin bagi saya untuk menyampaikan konsepnya gitu ya. Konsep budaya positifnya itu seperti apa gitu. Oke. Nah, ini akan saya bukakan materi satunya terkait dengan konsep budaya positif gitu. Sebelum saya membagikan baik-baik, alangkah lebih baik kita mempelajari apa sih itu budaya positif, bagaimana konsepnya, bagaimana teori-teorinya, seperti itu. Mohon izin untuk saya bisa share screen kembali ya. Oke, baik teman-teman. Nah, kali ini teman-teman kita akan belajar bersama gitu ya terkait dengan budaya positif gitu ya. Sebelumnya salam dan bahagia untuk kita semuanya.
Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai teman-teman semuanya yang ada di rumah gitu ya. Bapak Ibu teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Ini ya, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan membagikan, diseminasikan baik saya terkait dengan budaya positif modul 1.4. Nah, teman-teman semuanya, modul budaya positif ini ya akan lebih baik jika kita pelajari lebih dahulu gitu ya sebelum saya berbagi, biar kita sama-sama saling mengenal nih apa yang disebut dengan budaya positif itu. Nah, di calon guru penggerak, di pendidikan guru penggerak, modul 1.4 budaya positif ini dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani SPD MS dan juga Bu Diah Samsiati Rajasa serta Bu Murti Ayu Wijayanti. Baik teman-teman, biar apa yang kita laksanakan pada kegiatan kali ini, pada kesempatan kali ini, itu bisa bernilai ibadah dan juga bisa memberikan keberkahan bagi kita semuanya, maka marilah kegiatan ini kita buka bersama-sama dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi menjadikan apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan pada kesempatan sore dan juga nanti menjelang malam gitu ya, itu bisa bernilai ibadah dan juga menjadikan amal soleh kita di yaumul qiyamah kelak. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, ice breaking kali ini saya namai sebagai saya namai dengan ice breaking Marina Menari. Teman-teman sudah pernah mendengar ya ice breaking Marina Menari itu. Pasti teman-teman sudah tahu ya aturan mainnya ya. Marina Menari ini ya. Ya, sebentar. Baik teman-teman, di Marina Menari ini nanti teman-teman silahkan memperagakan apa yang saya katakan gitu ya. Do what I say gitu ya. Ya, jadi ketika saya mengatakan Marina, nanti teman-teman silahkan memperagakannya seperti ini. Marina, teman-teman. Ya. Ya, biar kelihatan semua saya akan stop share screen dulu. Ya, teman-teman, Marina gini ya, Marina. Ya. Menari, kalau menari teman-teman nanti seperti ini tangannya ya, diputar-putar. Nah, menari, menyanyi kayak gini teman-teman. Menyanyi ya, menyanyi kemudian merana. Merana piye ya? Ini lah. Merana ya, merana. Sebentar, ini masuk lagi kayak udah ya. Merana, kemudian di atas teman-teman tangannya di atas kepala ya, di atas. Di kanan berarti di sini ya, di kanan. Nanti nunjuknya ke kanan. Kalau saya bilang di kiri, berarti teman-teman nunjuknya ke kiri gitu ya. Kalau di bawah, nunjuknya ke bawah. Di bawah menara. Kalau menara seperti ini teman-teman. Ya, buat menara. Oke, sudah paham semua ya? Marina, menari, menyanyi, merana, di atas, di kanan, di kiri, di bawah, menari. Oke, siap? Yuk, saya akan bershare dulu ya. Siap. Marina. Marina mana? Oke. Menari. Ya. Menyanyi. Merana. Di atas. Di kanan. Di kiri.
di bawah menara. Ya, oke, saya akan bawakan pakai lagu ya. Teman-teman nanti silahkan bisa gantian. Saya akan bawakan pakai lagu Cicak Rowo. Pakai irama Cicak Rowo. Ya, siap. Nanti teman-teman yang memperagakan. Ya, siap ya. Marina menari di atas menara, di bawah menara, Marina menyanyi. Marina merana di menara, menara, Marina menyanyi. Agak cepat ya, sekarang agak cepat. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menyanyi. Marina merana di bawah menara, di kanan Marina menyanyi. Marina, 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 Marina menari di bawah menara, di bawah menara Marina menyanyi. Marina merana di kanan menara. Oke. Saya kasih kesempatan nih kepada Kak Olida. Silakan dinyanyikan pakai nada irama yang lain ya. Solawatan juga boleh. Ya, yang penting itu ya, Marina menari ya. Yuk, yuk Kak Maulida. Oke, semuanya, semua rekan-rekan, marilah kita menari dengan penuh gembira di malam kemerdekaan ini. Setelah panjenengan lomba di daerahnya masing-masing, kita lomba di sini. Lagunya apa ya? Lagunya. Oke. Joko Tingkir. Ayo Kak, Oke. apa Kak? Oke, lagunya Joko Tingkir itu aja. Cocok. Oke, asik-asik. Yuk. Gak jadi Joko Tingkir, yang lagi viral Kak. Masih Ya. dibanding Kak. Oke, baik, yuk, baik. Marina di kanan menara, merana di kanan merana, menari Marina, di atas menara, Marina menari, merana di kanan menara, Marina menari di kanan menara, merana Marina. Oke. Oke, luar biasa. Oke, siapa lagi? Tunjuk Kak. Tunjuk Kak. Saya minta lanjut kaidah. Kaidah. Ajar kaidah. Siap, Kak. Nyanyinya dibuat apa ya? Dibuat biasa aja deh. Oke. Ya, boleh. Langsung mulai. 1, 2, senyum dulu. Semuanya senyum. Kak Hilda dari tadi enggak senyum loh. Nah, kurang semangat. Nah, oke. Marina menari di atas menara, di atas Marina menari, Marina riang gembira, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari
di atas menara, di atas menara, Marina menari. Tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa. Ya, oke. Ganti Kak Hilda. Aida, Kak Hilda. wah, lagunya beda loh. Maaf tadi telat. Ya Kak, silahkan Kak. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, 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 Marina, 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 merana, menara di atas, di atas, di atas, menara, 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 Marina, menari, Marina, merana. Oke. Oke, baik. Ya, baik teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bermain pada kesempatan sore hari ini. Jadi kita sudah melaksanakan ice breaking Marina menari gitu ya. Ya, itu bisa menjadikan kita lebih fresh gitu, lebih enjoy gitu ya, biar nggak ngantuk. Gitu. Oke, jam-jam segini kan jam-jam rawan ngantuk gitu. Ya teman-teman, mohon izin selanjutnya untuk melanjutkan. Jadi sebelumnya saya mohon izin untuk share screen ya. Ya, baik teman-teman, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah ya? Ya, sudah terlihat. Oke. Nah, teman-teman, kita akan belajar bersama tentang budaya positif gitu ya. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Nah, tapi sebelumnya teman-teman mohon izin bagi saya untuk memperkenalkan diri gitu ya. Ini biodata saya. Nama saya Seno. Pendek saja ya, ringkas saja. Saya lahir di Boyolali 1 Juni 1981. Kemudian ini nomor HP saya kalau teman-teman semua membutuhkan. Kalau Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya membutuhkan silahkan bisa dicatat ya. 085 728 574 427. Saya ulangi sekali lagi ya. 085 728 574 427 itu nomor HP saya. Kemudian aktivitas saya nih, saya adalah seorang pendidik dan juga praktisi PAUD di Kabupaten Boyolali. Kemudian yang kedua, saya juga sebagai ya asesor BAN PAUD dan PNF. Kemudian yang ketiga, saya pernah menjadi pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 1 itu ya. Sekarang sudah sampai angkatan yang kelima gitu. Nah, kemudian selanjutnya saya juga menjadi fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan kelima. Nah, kemudian saya juga owner dari Bening Anti Multimedia. Kemudian organisasi yang saya ikuti, ini yang pertama saya ikut di AKPAI Jawa Tengah. AKPAI itu Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Saya menjabat sebagai Ketua Bidang Infokom, Informasi dan Komunikasi. Kemudian yang kedua, saya juga ikut terlibat dalam organisasi profesi FKGPAI TK ini ya Jawa Tengah. Saya menjabat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Profesi. Dan yang ketiga, organisasi yang saya ikuti ini sebagai Ketua Ikatan NSIN Jawa Tengah, narasumber dan instruktur nasional bidang TK Jawa Tengah. Kemudian yang keempat, sebagai Ketua FKGPAI TK Kabupaten Boyolali. FKGPAI TK itu dibentuk atau dibuat oleh Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Kemudian yang kelima, saya sebagai Ketua Bidang Organisasi Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Boyolali, IGI Kabupaten Boyolali. Nah, itu profil saya. Nah, teman-teman, nanti pada kesempatan
kali ini adalah agenda yang akan kita lalui bersama dalam kegiatan pelatihan kali ini. Yang pertama itu nanti pembukaan tadi ya, kita sudah pembukaan bersama, sudah kita buka dan juga kita sambung dengan ice breaking, Marina menari. Yang kedua kita akan lanjutkan nih pemahaman tentang budaya positif itu apa, gitu. Konsep-konsep budaya positif itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan lanjutkan tanya jawab, kemudian refleksi dan yang penutup. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, pertanyaan pemantik nih punya beberapa pertanyaan nih. Nih, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, ini saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, silahkan teman-teman jawab ya, bisa dijawab di kolom chat juga. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana teman-teman? Setuju tidak? Silahkan bisa aja di kolom chat ya. Baca. Oh, Kak Fendri. Hukuman tidak bisa mendisiplinkan anak. Oke. Oh, Arif. Ini Pak Arif ini jawabnya hukuman bisa mendisiplinkan anak. Bisa gitu ya. Oke, baik. Oh, ada lanjutannya ternyata. Tetap. Ketika sudah tidak ada hukuman, anak-anak sudah tidak disiplin lagi. Oh, gitu. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya. Apa lagi? Oh, Kak nih apa nih? Seorang guru tidak memberikan hukuman untuk mendisiplin. Sepakat. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Nah, setuju apa tidak? Silakan dituliskan di kolom chat. Pemberian hukuman positif seperti ya, misalkan ketika anak melakukan suatu kesalahan itu dihukum dengan ini ya, supaya membaca gitu, atau membersihkan halaman sekolah, atau bahkan suruh sholat ya, ada ya yang suruh sholat duha gitu. Apakah seperti itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Oh, Pak Khairi, tidak bisa mendisiplinkan anak. Oh, oke, baik. Nih, Kak Hilda, hukuman yang positif dapat mendisiplinkan anak, tetapi tidak akan bertahan lama. Oke, baik ya. Tidak bisa. Ini Kak tidak bisa langsung gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Pertanyaan yang ketiga nih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini setuju apa tidak nih? Jadi ketika kita memberikan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Oh, Kak Maulidia setuju. Karena ketika kita memberikan penghargaan, anak-anak akan otomatis termotivasi dalam belajarnya. Oke, ya. Baik, ada lagi? Silahkan. Bisa, tapi motivasi dari luar. Oke, terima kasih, Kak Hilda. Siapa lagi? Silahkan. Wah, ini Pak Mul nih, ya. Pak Mul nih di kolom chat menuliskan memberikan penghargaan akan berdampak yang tidak baik walaupun anak-anak akan termotivasi belajarnya. Oke, baik. Ya, gitu ya teman-teman. Oke.
Ya, betul sekali teman-teman. Jadi ya, ketika kita memberikan hukuman itu sebenarnya yang bisa ya bisa, tapi disiplin itu karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal gitu ya, tidak muncul dari diri anak itu sendiri. Misalkan ada anak yang melanggar keyakinan atau peraturan yang sudah kita buat, kan kita anak akan melakukan itu, tapi itu tidak lama karena itu motivasinya itu karena supaya tidak mendapatkan hukuman. Betul tidak teman-teman? Betul kan ya? Ya seperti itu. Nah kemudian selain itu nih pemberi hukuman yang positif itu tidak akan bisa meningkatkan disiplin. Kalau tadi ada beberapa gitu ya, beberapa pendapat gitu dari teman-teman yang mengatakan bahwa memberikan hukuman itu baik gitu ya. Oke, fine gitu ya. Baik. Tetapi itu apa yang dilakukan anak itu merupakan ini ya, karena ada motivasi eksternal saja. Itu dalam dirinya. Artinya ketika anak tersebut sudah tidak diberikan hukuman, ya dia akan melakukan lagi. Saya tidak saya. Nah, ya. Jadi apa yang anak lakukan karena motivasi eksternal itu tidak akan berlangsung dengan lama, teman-teman. Jadi tidak akan berlangsung secara lama gitu ya. Itu bisa sih disiplin waktu itu saja gitu. Tapi setelah nggak ada hukuman, nggak ada konsisten, nggak ada apa namanya konsekuensi gitu ya, nggak ada konsekuensinya, ya udah berarti sudah hilang gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Begitu juga memberikan reward, memberikan penghargaan. Jadi ketika guru memberikan penghargaan itu sebenarnya bisa meningkatkan motivasi, tetapi motivasi saat saja gitu. Nah beda ketika seorang anak gitu ya, seorang murid itu melaksanakan ini perbuatannya, melaksanakan tugas atau menyelesaikan suatu masalah, dia termotivasi atas dirinya sendiri ya, bertanggung jawab, ingin bertanggung jawab atas perbuatannya, itu dia akan berusaha untuk konsisten, untuk komitmen, itu ya, upaya melaksanakan apa yang akan dilakukan gitu, berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki, nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki. Itulah teman-teman. Jadi pertanyaan pemantik, beberapa pertanyaan pemantik tadi mudah-mudahan menjadi gambaran ya, gambaran kita atas materi yang akan kita pelajari selanjutnya ini teman. Oke selanjutnya, nah teman-teman di dalam pelatihan ini kita akan belajar tentang beberapa hal ya, yaitu materi budaya positif. Nah dalam materi budaya positif ini teman-teman ada beberapa topik yang akan kita pelajari. Topik yang pertama kita akan pelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang selanjutnya kita akan pelajari juga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita akan belajar apa sih teori-teori motivasi itu, hukuman dan penghargaan itu seperti apa, restitusi itu bagaimana itu. Nanti kita akan pelajari bersama. Yang ketiga, topik yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan keyakinan kelas gitu ya. Bagaimana membuat keyakinan kelas gitu ya, yang memberikan kesadaran gitu, bagi siswa-siswa untuk melakukan nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Oke, yang selanjutnya, materi selanjutnya terkait budaya positif ini kita akan pelajari juga kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar manusia itu apa sih, dan dunia berkualitas itu yang seperti apa. Kita nanti akan pelajari bersama. Kemudian yang selanjutnya kita akan pelajari juga nih ya, restitusi. 5 posisi kontrol guru. Kita akan belajar. Nah ini posisi kontrol guru itu seperti apa? Ada 5. Nanti kita akan pelajari bersama. Dan yang terakhir itu adalah kita akan belajar bersama terkait dengan topik segitiga restitusi. Nah, itu teman-teman yang akan kita pelajari pada kesempatan
sore menjelang malam ini. Oke, nah selanjutnya teman-teman, kita akan pelajari, coba akan kupas tuntas gitu ya. Oke, kita akan coba pelajari, kita akan coba bedah topik yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, ini teman-teman, nih terkait dengan ini ya, kebajikan, ini apa namanya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini, saya ada permainan nih. Silakan teman-teman, kita akan bermain ya. Ini kaitannya dengan perubahan paradigma kita semuanya. Nah, kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan, teman-teman. Ya, kepalan tangan. Nah, nanti teman-teman, silahkan teman-teman itu mengepalkan tangan semua, gitu ya. Tangannya dikepalkan. Nah, kan dikepalkan tangannya, bayangkan di kepalan tangan teman-teman semuanya itu ada ini ya, ada benda, ada sesuatu yang berharga yang harus Bapak Ibu, teman-teman semuanya perjuangkan. Kepalkan tangan teman-teman semuanya. Kemudian salah satu dari teman-teman di sini nanti selainnya gitu ya, itu silakan berusaha dengan usaha apapun itu membuka kepalan tangan temannya. Itu ya. Nanti apa yang akan terjadi? Oke, sudah siap? Ya. Bentar ya. Kayaknya saya harus lepas nih. Ya. Oke, ya teman-teman. Ya, ini ya. Jadi apa yang terjadi ketika teman-teman itu melakukan itu? Oke ya, coba. Ya. Ada yang sudah bisa membuka? Ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, coba ada yang duduknya berdampingan? Silakan bagi teman-teman yang duduknya berdampingan bisa ini ya, bisa mempraktekkan ya. Yang satu mengepalkan tangan seolah-olah di dalam genggaman tangan itu ada benda yang berharga gitu ya, yang harus dipertahankan. Dan yang satu silakan dengan segala cara buka kepalan tangan temannya tersebut. Oke ya. Sudah siap? Ya. Ya, oke, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apa yang terjadi teman-teman? Nah, oke teman-teman. Sebenarnya permainan itu ya. Jadi ketika saya membayangkan gitu ya, saya itu membayangkan mengepalkan tangan saya. Jadi ada orang yang berusaha membuka, saya akan pertahankan itu. Walaupun dikasih hadiah, walaupun dikasih hukuman, saya akan pertahankan itu gitu. Ya kan? Ya tidak? Iya. Pasti akan seperti itu. Nah, karena apa teman-teman? Karena yang bisa mengontrol, membuka tangan kita itu hanya kita sendiri gitu ya. Walaupun itu dirayu, disuap, dihadik, diancam gitu ya. Itu seperti itu. Nah, jadi yang mengontrol tangan kita terbuka atau tertutup, ini ya, terbuka atau tertutup itu adalah kita sendiri teman-teman. Yang membuka dan menutup itu kita sendiri. Jadi nggak bisa orang lain itu mengontrolnya. Jadi hanya kita yang mengontrol. Bisa saja kalau kita kasih misalkan saya suruh membuka, kemudian dikasih uang 1 juta, ya pasti saya akan buka. Nah itu yang ngontrol diri kita. Jadi tergantung pada mindset kita ya, pada motivasi kita gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di sini kaitannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya ini kaitannya dengan teori kontrol, teman-teman. Nah, teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri gitu ya. Tidak bisa orang lain itu mengontrol kita. Kita juga tidak bisa mengontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Itulah konsep teori kontrol itu. Nah, teman-teman, sedangkan ini ada beberapa paradigma perubahan gitu ya. Ada perubahan paradigma teori kontrol. Ini yang bersifat ilusi gitu ya. Ilusi kontrol gitu ya. Nah, ilusi ini sebenarnya dari dulu sudah berkembang di masyarakat.
sudah berkembang di lingkungan kita gitu ya. Sebenarnya itu tidak benar gitu ya, itu hanya ilusi belaka. Seperti contohnya, ini yang nomor 1 ya, ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini pemahaman kita bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid, kan begitu. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi, itu nggak bisa gitu ya. Mungkin hanya sesaat saja bisa mengontrol dengan hukuman, dengan reward gitu. Tetapi tidak bisa mengontrol sepenuhnya, selamanya gitu nggak bisa. Karena murid itu yang bisa mengontrol ya murid kita sendiri gitu ya. Kita nggak bisa mengontrol. Kemudian selanjutnya, pernyataan yang selanjutnya terkait dengan ilusi kontrol ini, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini ya, kritik, dengan kita memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter. Itu sebenarnya tidak benar gitu ya, tidak. Ilusi saja gitu ya. Kita memberikan kritik, kita ini ya, membuat orang atau membuat seseorang itu merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter mereka. Itu hanya ilusi saja, teman-teman. Itu sebenarnya nggak bisa. Kemudian yang selanjutnya ini, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ini juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang kita kuatkan kepada diri anak didik kita, murid-murid kita, itu sangat efektif gitu ya. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat gitu. Itu ilusi. Nah, kemudian yang selanjutnya, ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini kan yang berkembang gitu ya, paradigma yang ada di masyarakat maupun ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat kita gitu ya, tempat kita itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Ini berarti berlaku hukum rimba kan gitu ya. Orang kuat itu akan menerkam, akan memaksa orang yang lemah. Itu ilusi gitu ya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi nggak bisa kita memaksa orang, nggak bisa kita memaksa murid kita, memaksa peserta didik kita. Kalau kita paksa, nanti akan timbul dampak-dampak negatif, akan berakibat yang tidak baik pada murid-murid kita. Oke teman-teman semuanya, nah selanjutnya, ini terkait perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki memiliki kontrol? Siapa teman-teman? Tadi sudah saya sampaikan, yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri tersebut. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon terhadap kontrol. Nah, stimulus respon itu yang seperti apa ya? Stimulus respon itu yang seperti ini teman-teman semua. Nah, jadi stimulus respon itu ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, ketika kita punya suatu pemikiran, suatu pandangan, kita berusaha mengubah orang lain agar orang tersebut berpandangan seperti kita. Nah, dengan apa caranya? Dengan dikasih hadiah, dikasih penghargaan gitu ya. Itu namanya stimulus respon, gitu ya, agar mereka itu berpandangan seperti pandangan kita. Nah, kemudian selain itu teman-teman seperti ini, stimulus respon itu seperti ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini ya, perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Itu namanya stimulus respon. Jadi orang agar tidak melakukan kesalahan, mengulangi lagi, dia harus dikasih penghargaan atau dikasih hukuman atau dikasih dikasih konsekuensi tertentu. Nah, itu namanya stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, maksudnya stimulus respon di sini di posisi orang lain bisa mengontrol saya itu, orang itu bisa mengontrol saya ketika memberikan sesuatu gitu ya, memberikan reward atau punishment itu. Itu namanya stimulus kontrol. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, itulah stimulus respon. Selanjutnya juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal nih. Jika seseorang itu membujuk
Misalkan guru membujuk muridnya untuk melakukan sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu. Dia membujuk, gagal, kemudian dia memaksanya. Nah, itulah stimulus atau stimulus respon. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ya, teman-teman. Model berpikir menang dan kalah. Nah, di stimulus respon ini, model berpikirnya menang atau kalah. Jadi, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, sebaliknya teman-teman, di teori kontrol, nah, di sana, di sini ya, di teori kontrol ini kita bisa memahami bahwasanya kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi, di teori kontrol ini, kita itu diusahakan bisa memahami orang lain gitu ya, bisa memahami pandangan orang lain. Beda ini loh ya, di stimulus respon yang tadi itu kan ini ya, kita berusaha mengubah biar orang lain itu punya pandangan seperti kita. Tapi kalau di teori kontrol ini ya kita berusaha memahami pandangan orang lain itu ya. Sebentar. Nah ya. Kemudian di teori kontrol, ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus paham teman-teman bahwasanya di teori kontrol itu bahwa setiap perilaku, setiap apa yang dilakukan murid-murid kita, anak-anak kita itu memiliki tujuan. Ya perlu kita pahami itu gitu ya. Jadi kenapa murid-murid kita melakukan seperti itu, misalkan melanggar keyakinan kelas, melanggar peraturan, itu pasti mereka itu juga punya tujuan, punya alasan kan gitu. Kita harus pahami itu di teori kontrol ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Hanya yang bisa mengontrol diri kamu. Itulah konsep teori kontrol. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di dalam teori kontrol ini bagaimana bisa berkolaborasi nih ya. Misalkan dalam hal guru dan siswa berarti ada kolaborasi nih dari guru dan siswa untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Pilihan-pilihan yang bisa dibuat seperti tadi gitu. Oke, selanjutnya di teori kontrol ini model berpikirnya menang dan menang. Jadi nggak ada menang dan kalah gitu ya. Ya, jadi di sini model berpikirnya adalah antara menang dan menang. Kalau dari stimulus respon itu adalah antara menang dan kalah. Tapi kalau di sini teman-teman itu adalah antara menang dan menang. Ya, baik. Nah, ini teman-teman, ini merupakan disiplin positif. Disiplin positif ini berkaitan dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser itu ya, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, teman-teman, Dr. William Glasser itu mengatakan bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita itu nggak bisa mengontrol orang lain gitu. Bagaimana teorinya Glasser gitu. Jadi ini teman-teman, makna disiplin itu tidak hanya sebatas taat pada peraturan. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman mendengar kata disiplin, itu pasti yang ada di benak teman-teman semuanya itu adalah taat akan aturan gitu ya, mentaati tata tertib atau mentaati peraturan. Padahal makna disiplin di sini bisa dimaknai secara lebih luas. Artinya makna disiplin ini belajar mengontrol diri gitu ya, dengan menggali potensi kita, menggali potensi yang ada dalam diri itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ini, untuk menjadi seorang yang seperti yang dia inginkan gitu ya, berdasarkan nilai-nilai yang dia hargai gitu. Itulah disiplin positif teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ini ya. Jadi di teori kontrol ini bahwasanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Tadi sudah saya sebutkan ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Makanya teman-teman kita juga perlu belajar ini tentang teori motivasi ini gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, kemudian
teori kontrol ini, setelah kita pelajari teori-teori motivasi, kita juga akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal, ya. Karena untuk membuat keyakinan kelas itu diperlukan nilai-nilai apa sih yang dikendaki, nilai-nilai kebajikan apa sih yang diinginkan dari anak-anak didik kita, dari murid-murid kita, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kita juga akan belajar nanti terkait 5 posisi kontrol guru. Tadi sudah saya sebutkan ya, teman-teman. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke. Kita juga akan belajar 3 restitusi dan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini teman-teman, di tabel ini merupakan apa ya namanya, alur gitu ya, alur konsep map. Kenapa kita perlu belajar disiplin positif? Kita perlu belajar budaya positif gitu ya. Dari mana kita akan pelajari gitu ya? Apa saja yang akan kita pelajari? Bagaimana kita menciptakan budaya positif itu? Kita harus pelajari teori-teori ini ya teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman. Nah, ini di sini kita akan selanjutnya apa sih makna disiplin gitu ya. Teman-teman, ini disiplin berasal dari bahasa Latin gitu ya, yang berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Nah, gitu ya. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi disiplin itu tidak hanya sebatas taat aturan, tapi bagaimana orang tersebut bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang ia yakini, sebuah tujuan yang ia hargai menurut nilai-nilai keyakinan yang ia yakini begitu. Nah, kemudian teman-teman, ini ya, seringkali kita melihat ya dalam budaya kita bahwa makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti itu, ya enggak, ya kan, gitu ya. Jadi ini ya, disiplin, kata-kata disiplin itu seringkali sudah berubah maknanya gitu ya di masyarakat kalau kita lihat seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, betul tidak ini teman-teman? Jadi ketika disiplin itu pasti konotasi kita itu wah mesti seorang nyaman kayak gitu, mesti berhubungan dengan hukuman, mesti berhubungan dengan taat kepada aturan kan kayak gitu. Nah, ini jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin hanya apa namanya, dimaknai sebagai ketidaknyamanan, itulah yang berkembang di masyarakat kita. Oke, selanjutnya, nih teman-teman, kita pelajari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan, pasti ada tujuannya, sebagaimana dalam teori kontrolnya Dr. William Glasser gitu ya. Nah, teman-teman, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan bisa terbangun gitu ya. Harapannya orang itu ketika melakukan sesuatu, ketika didasarkan atas nilai-nilai kebajikan yang dia inginkan, maka dia akan timbul motivasi dalam dirinya secara intrinsik gitu ya, motivasi dalam dirinya, sehingga ia bisa menggerakkan gitu ya, menggerakkan dirinya, dia akan termotivasi secara diri sendiri gitu ya, untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Ini seperti ungkapan pernyataan yang disampaikan oleh Gosen. Nah, teman-teman, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saat ini sesuai apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri Pendidikan, Mas Menteri, itu bahwasanya ini ya, pendidikan yang baik itu bisa melahirkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana pendidikan itu bisa menelurkan, bisa memunculkan, bisa meng-create ya, bahasa saya meng-create,
bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja, teman-teman? Ada 6 dimensinya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, yang keenam kreatif. Oke, terima kasih Pak Arif sudah menuliskan profil pelajar Pancasila di kolom chat. Ya, ada 6 ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar topik yang kedua nih. Kita akan pelajari tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Apa sih sebenarnya di balik motivasi itu ya? Di balik kata-kata teori motivasi, kita akan lihat. Nah, ini teman-teman. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3 gitu ya, ada 3 motivasi. Yang pertama itu adalah motivasi eksternal gitu ya. Yang kedua motivasi maaf ya. Oh iya betul. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal gitu ya. Tapi motivasi eksternal itu dibagi menjadi 2. Jadi motivasi eksternal yang pertama itu dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi motivasi eksternalnya karena hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu motivasi pasti akan dihukum. Nah, itu motivasi eksternal yang pertama. Sedangkan motivasi eksternal yang kedua itu jika ini ya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, jadi motivasinya karena ini ya dapat reward, dapat penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu ya. Nah, tadi yang pertama motivasi eksternal karena dihukum, karena hukuman. Yang kedua motivasi eksternal karena diberi penghargaan atau dikasih reward. Nah, teman, itulah sebenarnya motivasi manusia, motivasi eksternal, ekstrinsik kan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah motivasi internal atau ekstrinsik. Nah, motivasi ini ya, motivasi internal ini seperti apa? Ini adalah dalam rangka motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi seseorang itu memiliki motivasi secara intrinsik ketika ia mampu menghargai dirinya sendiri. Ketika ia mau melaksanakan sesuatu itu berdasarkan kehendaknya sendiri, berdasarkan nilai-nilai ini ya, nilai-nilai kebaikan universal yang dia yakini gitu ya, yang dia ingin capai. Itulah itu motivasi intrinsik, motivasi internal kayak gitu. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Saya itu pengen melakukan itu, saya pengen menjadi apa ya gitu ya. Biasanya anak-anak kan gitu ya. Saya Pak Guru, cita-cita saya itu pengen menjadi pilot. Jadi dia melakukan sesuatu, dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia bisa menjadi pilot ini. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini adalah kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini tepat sekali gitu ya. Bertepatan dengan momen Republik Indonesia Merdeka gitu ya, yang ke-77. Jadi momennya pas gitu. Kita belajar tentang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah ini ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itulah kata merdeka menurut KHD. Jadi merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah gitu ya. Kayak zaman dulu Indonesia itu dijajah gitu ya, diperintah oleh kolonial Belanda gitu ya, oleh Belanda. Tidak hanya sebatas itu, ketika Belanda sudah tidak menjajah, berarti merdeka. Tidak hanya sebatas itu gitu ya. Tetapi merdeka di sini ini ya juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita bisa memerintah diri kita sendiri. Artinya kita bisa memerintah kepada diri kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Kita tuh pengennya seperti apa? Kita harus bisa memerintahkan diri kita melakukan sesuatu itu untuk mewujudkan tujuan kita. Itulah kata-kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang restitusi nih. Ini merupakan kosakata baru ya, teman-teman semuanya.
Bagi teman-teman yang ikut guru penggerak ini sudah biasa gitu ya, karena ini menjadi salah satu materi. Tapi bagi teman-teman semuanya, ini akan menjadi kosakata baru gitu ya. Restitusi itu apa sih? Nah, ini sebenarnya makna restitusi, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka gitu ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia gitu ya. Orang seperti apa yang mereka inginkan gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah teorinya Gosen tahun 2004 gitu ya. Itu makna restitusi. Jadi restitusi ini adalah ini ya kondisi bagaimana seorang guru ya atau seseorang gitu ya secara umum. Kalau saya bicara dalam konteks guru ya, konteks pendidikan, berarti kan ini berarti restitusi ini bagaimana seorang guru itu menciptakan kondisi bagi murid itu memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mengajak muridnya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Harapannya bisa mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang lebih kuat gitu. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi ya, kolaborasi antara guru dan juga murid yang mengajarkan gitu ya, mengajarkan kepada murid bagaimana sih mencari solusi dari diri mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri gitu ya. Nah, dan juga restitusi ini bisa membantu murid untuk berpikir mau menjadi seperti apa sih mereka ke depannya. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana? Nah, ini ya, nanti akan biar nggak mau pusing, nggak mumet gitu ya. Kita akan coba, nanti akan kita jelaskan secara lebih rinci gitu ya. Ini teman-teman, ada 9 ciri-ciri restitusi gitu ya. Yang pertama, jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, teman-teman, nanti kalau teman-teman ini ya belajar lebih lanjut gitu ya, melihat video-video yang ada di YouTube terkait dengan restitusi ini, sekarang udah banyak loh praktek-praktek restitusi. Kalau teman-teman melihat di YouTube itu banyak sekali aksi nyata terkait dengan restitusi ini, gitu ya. Kalau teman-teman bingung nanti bisa lihat di YouTube itu. Kan ini calon guru penggerak sudah sampai ke angkatan kelima ya, jadi sudah banyak sekali video-video praktek baik aksi nyata terkait dengan restitusi ini. Kalau teman-teman belajar di video itu, di video-video mereka itu, para calon guru penggerak, teman-teman akan bisa lihat ini ya. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi ini adalah merupakan belajar dari kesalahan murid-murid yang sudah dilakukan. Itu mereka akan bisa belajar dari itu. Kemudian teman-teman, ciri-ciri restitusi itu adalah memperbaiki hubungan gitu. Jadi kalau sebelumnya itu ada hubungan yang tidak baik gitu ya, ada hubungan yang kurang harmonis, kurang baik antara guru dan siswa, dengan restitusi ini nanti harapannya ini hubungan itu bisa diperbaiki gitu ya. Karena ciri-cirinya salah satu restitusi yang baik itu bisa memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga itu adalah tawaran bukan paksaan. Nah, kalau paksaan itu kan sudah hukuman ya atau konsekuensi. Tetapi di sini restitusi ini bukanlah paksaan, bukanlah hukuman, tapi adalah tawaran. Hanya menawarkan saja kepada peserta didik kita, kepada murid kita. Nah, itulah ciri restitusi yang ketiga. Ciri restitusi yang keempat yaitu ini ya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini menuntun anak melihat dirinya, kondisi dalam dirinya itu. Nah, kemudian ciri yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini teman-teman. Jadi restitusi ini menuntun restitusi ini
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seseorang itu, mendasari tindakan murid kita itu. Dengan restitusi ini bisa dilihat kebutuhannya apa gitu ya, tujuannya apa dia melakukan sesuatu. Itulah ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yang ketujuh yaitu fokus pada karakter bukan tindakan gitu ya. Jadi tidak mencari kesalahan, tidak fokus pada tindakan mereka. Misalkan ada anak yang melanggar aturan terlambat 30 menit, itu bukan fokus pada terlambatnya itu, tetapi fokus pada karakternya, pembangunan karakternya gitu ya. Nanti kedepannya seperti apa, pengen seperti apa, itulah restitusi. Cirinya, ciri yang selanjutnya yaitu fokus pada solusi. Jadi fokusnya itu tidak mencari siapa yang salah, tidak mencari kesalahan, tetapi restitusi di sini cirinya adalah fokus pada solusi, mencari solusi. Itu teman-teman semua. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini bisa mengembalikan gitu ya. Anak-anak murid-murid kita yang sudah berbuat salah itu bisa kembali lagi gitu ya. Artinya mereka punya keyakinan diri. Oh, saya bisa memperbaiki diri kita. Sehingga bisa kembali kepada kelompoknya. Baik teman-teman, nah, kita sudah sampai materi yang topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas nih. Gimana teman-teman? Masih semangat? Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, ini sekarang kita akan coba pelajari tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa sih? Ini mungkin baru ya bagi teman-teman. Kosakata keyakinan kelas ini ya. Biasanya teman-teman kan peraturan kelas ya. Dia sering terbiasa membuat peraturan kelas. Tapi di sini teman-teman kita sudah tidak melihat peraturan kelas lagi gitu ya. Kita sudah tidak berlakukan peraturan kelas lagi. Kita di sini membuka paradigma kita, paradigma berpikir kita terkait dengan keyakinan kelas. Nah, teman-teman, mengapa tidak membuat peraturan kelas saja gitu ya? Mengapa harus membuat keyakinan kelas gitu ya? Apa sih bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas itu? Nah, sebelum itu teman-teman, saya ada pertanyaan nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu ya teman-teman, itu contoh-contoh peraturan gitu ya. Jadi mengapa seperti itu? Nah teman-teman, sebenarnya untuk mendukung motivasi intrinsik atau mengembalikan ke nilai-nilai keyakinan yang universal, yang lebih bisa menggerakkan seseorang, itu sebenarnya alangkah lebih efektif bila dibangun keyakinan kelas gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita membuat peraturan kelas, nanti di situ anak-anak itu akan melaksanakannya itu berdasarkan motivasi ekstrinsik gitu ya. Motivasinya biasanya kalau nggak melaksanakan peraturan kelas nanti akan dihukum gitu, dihukum sama Pak Guru atau Bu Guru kan gitu. Nah itu motivasi eksternal atau motivasi intrinsik. Sedangkan di sini keyakinan kelas itu harapannya teman-teman ketika membuat keyakinan kelas, kita buat bersama murid-murid kita, itu mereka akan meyakini, oh ini keyakinan kelas yang sudah saya buat, berarti kenapa harus saya langgar sendiri, wong saya buat sendiri. Nah, ketika ada anak-anak kita yang melanggar keyakinan tersebut, mereka akan lebih komitmen untuk menyelesaikannya, untuk menyelesaikan masalah, dan mereka akan mudah untuk kembali kepada kelompoknya, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nih teman-teman, ada 2 gambar ya. Ada gambar kiri dan juga yang kanan. Ini kira-kira yang keyakinan kelas yang mana ini? Mengapa?
Ini ya, yang kiri ini TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelas nih. Ini sebenarnya ini ya diambil dari praktik baik teman-teman CGP angkatan 1. Jadi namanya belum keyakinan kelas, tapi namanya masih kesepakatan kelas. Mohon maaf ya, tapi hampir sama sih gitu. Coba ini kira-kira yang keyakinan kelas yang mana? Coba dituliskan di chat, kanan atau kiri? Berarti kanan yang putih ya, kalau kiri yang hijau. Oke, kanan, 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 kanan. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi ini ya, yang keyakinan kelas adalah yang sebelah kanan, yang putih ini. Kesepakatan kelas yang putih. Kenapa tidak kiri? Nah, ini teman-teman. Kenapa tidak kiri? Jadi ini ya, kalau sebelah kiri ini lebih ke cenderung ini ya, ke peraturan gitu ya, peraturan. Karena di sini hanya satu arah gitu ya. Dilihat dari kosakatanya itu hanya satu arah gitu. Kalau di sebelah kanan itu kan kesepakatan itu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, seperti itu. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Nah, seperti itu. Itu keyakinan. Sebenarnya seperti itu. Oke, teman-teman. Selanjutnya ini ya, ini terkait dengan keyakinan kelas. Itu sebenarnya bisa dibuat dengan tabel T dan tabel Y gitu ya. Ada dua cara. Tabel T itu seperti ini ya, sebelah kanan. Kalau ini tabel T yang sebelah kiri ini ya. Jadi tabel Y, mohon maaf, tabel Y yang sebelah kiri ini ya. Jadi terdengar itu apa? Yang terdengar suara. Ketika kita ini ya mengajak murid-murid kita membuat keyakinan kelas, itu tanya, kita diskusi kan gitu ya. Kita diskusi, brainstorming, apa sih yang dikendaki oleh murid-murid kita? Yang terdengar itu seperti apa? Nah, itu bisa dilihat dari situ. Terdengar ditulis. Kemudian yang terlihat apa? Kemudian baru didapat. Oke ya teman-teman, jadi yang terdengar terlihat, kemudian berperilaku. Yang terlihat dari perilakunya itu seperti apa gitu ya. Ya, itu ya. Kemudian ini bisa pakai juga tabel T ya. Hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti itu ya. Oke teman-teman, ini contohnya ya. Contoh menggunakan tabel T dan tabel Z. Ini tabel T seperti ini ya. Misalkan hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, dan tidak seperti sering hadir terlambat kayak gitu ya. Itu bisa dilihat seperti itu. Misalkan bekerja, tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampaknya seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ya, kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah ini ya, ini ciri-cirinya ya, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, seperti itu ya. Nah dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu seperti itu. Contohnya, contoh-contoh peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas seperti ini, tanggung jawab, menghormati orang lain, komitmen, menghargai diri sendiri, dan sebagainya gitu ya. Sayang teman, nah itu contoh-contoh keyakinan kelas. Oke, teman-teman, selanjutnya saya agak cepat aja ya. Nah, ini contohnya. Contoh secara lebih lengkapnya ya, keyakinan kelas itu seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, komitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, kemudian bersabar gitu ya, kemudian kesehatan, selamatan. Nah kalau peraturannya bahasanya seperti ini. Dilarang mengganggu orang lain, selalu kembalikan buku pada tempatnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kan kayak gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, kemudian teman-teman, nah ini ya, ini adalah ini ya, ini perubahan ini nggak usah aja ya. Nah, ini selanjutnya teman-teman. Kita skip aja ya. Ini teman-teman, ini restitusi ya. Jadi kaitannya dengan restitusi ini, teman-teman nanti ini akan ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, di mana nanti kita akan belajar
terutama terkait dengan restitusi ini. Seperti apa restitusi itu ya? Menyelesaikan masalah dengan restitusi. Nah, ini teman-teman. Ini ya, sebelum masuk ke modul selanjutnya, jadi restitusi ini merupakan sebuah pilihan gitu ya. Kemudian ini ya, dengan restitusi ini bisa menguatkan murid, ini ya, menguatkan murid dalam jangka panjang. Kalau dengan hukuman dan reward itu hanya apa ya namanya, hanya sesaat saja. Tapi kalau dengan restitusi ini akan bisa panjang gitu ya. Nah, kemudian ini ya, dengan restitusi ini korban akan mendapatkan ganti gitu ya. Murid akan mendapatkan penguatan. Masalah akan bisa terpecahkan gitu ya. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya itu dengan restitusi, manfaatnya restitusi. Jadi semua hal yang tertulis di sini teman-teman itu bersifat positif gitu ya. Nah, itulah restitusi. Jadi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang, kemudian apa yang kamu yakini gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan, itu contoh-contohnya kata-kata ketika melakukan praktek restitusi ini gitu ya. Murid akan lebih bisa menghormati dirinya dan orang lain seperti itu. Nah, ini kemudian selanjutnya teman-teman kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kebutuhan dasar manusia itu apa teman-teman? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini ya, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Itu sebenarnya kebutuhan pokok ya. Kebutuhan dasar manusia itu seperti ini. Maaf ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini adalah 5 posisi kontrol gitu ya. Oke teman-teman, ya dalam 5 posisi kontrol guru ini sebenarnya terkait dengan posisi kontrol guru ini ada 5 gitu ya teman-teman. Ada yang pertama itu ini ya, kelihatan nggak nih? Ini ya, yang pertama adalah penghukum, yang kedua itu adalah pembuat orang merasa bersalah, kemudian ini ya melakukan atau menjadikan teman gitu ya, sebagai teman, jadikan sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi posisi kontrol guru ini ada 5 teman-teman. Dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan itu posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini ciri-cirinya teman-teman. Ciri-ciri kalau seorang guru itu menempatkan dirinya sebagai seorang penghukum, maka dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itulah kalau seseorang guru itu menempatkan diri sebagai seorang teman. Nah, ini biasanya kata-katanya seperti ini contohnya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas lu, rasakan nanti. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian hasilnya, kalau seorang guru itu menempatkan dirinya sebagai seorang penghukum, maka ini ya, muridnya itu malah tidak akan taat, tapi akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Bahkan bisa berbohong nih muridnya ya. Oke, iya betul. Nah, kemudian ini ya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Iya, pasti akan murid-murid akan menganggap gurunya itu kurang berkualitas gitu ya. Cuman memarahi terus bisanya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya murid ini biasanya akan berkata seperti ini kalau gurunya menghukum, ah biarkan saja nanti juga marah-marah lagi seperti itu. Nah, kemudian biasanya kalau seperti ini nanti murid-murid akan mengulangi kesalahannya dengan ini ya, diberikan hukuman itu. Nah, kemudian ini cirinya teman-teman, kalau yang kedua, seorang guru menempatkan dirinya sebagai pembuat orang merasa bersalah gitu ya. Nih berceramah gitu ya. Biasanya orang yang seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah itu akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini gitu ya. Ibu kecewa dengan kamu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, seperti itu. Nah, biasanya guru itu ya itu akan berkata contohnya seperti ini. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, seperti ini. Nah, kemudian hasilnya ini ya,
menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Anak-anak akan menyembunyikan atau menyangkal gitu. Bahkan akan berbohong. Murid meletakkan gurunya ini ya dalam dunia yang berkualitas gitu. Maafkan saya gitu. Maafkan saya, Bu. Jadi merasa rendah diri nih. Dampaknya ke murid ini, murid akan merasa rendah diri. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika guru menempatkan diri sebagai seorang teman, itu biasanya kayak gini gurunya. Biasanya ciri-cirinya itu membuat-buat alasan untuk muridnya. Seperti ini contohnya, guru mengatakan seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu loh nak. Nah, seperti itu. Itu contohnya teman, menganggap muridnya sebagai teman. Nah, hasilnya murid-murid akan ketergantungan teman-teman. Akan tergantung pada ibunya gitu. Tergantung pada gurunya gitu. Nah, kemudian ini ya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi anak itu atau murid itu akan meletakkan gurunya itu sebagai seorang yang penting. Nah, kemudian ini teman-teman, biasanya kalau guru menempatkan diri sebagai seorang teman, dia akan berkata seperti ini. Saya pikir Bapak teman saya, ternyata begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti dampaknya ke murid itu akan menjadikan murid itu lemah, tidak mandiri dan serba ketergantungan. Nah, seperti itu. Dampaknya nggak bagus ya ternyata. Oke teman-teman, selanjutnya, jadi posisi kontrol guru yang keempat itu adalah pemantau. Jadi ketika seorang guru menempatkan dirinya sebagai seorang pemantau, itu ini biasanya guru itu akan menghitung dan mengukur gitu ya. Mengukur. Seperti ini biasanya. Joni, kamu tahu nggak peraturan di sekolah ini seperti apa? Nah, dia akan menanyakan peraturannya seperti apa. Dia akan melontarkan data-data kayak gitu. Nah, kemudian hasilnya teman-teman, ini ya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika anak-anak itu diawasi, ya anak-anak akan menyesuaikan diri. Tapi kalau nggak diawasi, anak-anak ya udah sudah tidak bisa menyesuaikan diri lagi gitu. Nah, kemudian ya selanjutnya pemantau ini teman-teman, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Ini muridnya akan meletakkan gurunya itu meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia yang berkualitas. Nah, biasanya nanti murid-murid akan berkata seperti ini, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, Bu. Nah, kayak gitu. Oke, ini dampaknya ternyata teman-teman ketika seorang guru menempatkan diri sebagai seorang pemantau itu dampaknya ini akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya gitu ya. Nah, kemudian ya yang paling terakhir, ini yang paling bagus gitu ya. Seorang guru itu harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang manajer. Artinya manajer bagaimana teman-teman? Nah, ini ya. Artinya seorang manajer itu harus bisa memberikan restitusi gitu ya. Tadi sudah kita pelajari tentang restitusi kan gitu. Seorang manajer yang baik, seorang guru yang baik itu bisa ketika siswanya melakukan suatu permasalahan gitu ya. Ketika melanggar keyakinan, maka guru harus bisa memberikan restitusi, menerapkan segitiga restitusi ya. Nah, yang pertama itu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Ciri-cirinya seorang manajer seperti itu. Nah, kemudian biasanya guru itu akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kan keyakinan kelas sudah dibuat tuh. Kalau ada yang melanggar biasanya, nah, coba apa yang kita yakini? Dia akan berkata seperti itu. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki permasalahan ini? Nah, kayak gitu. Nah, ini hasilnya akan bisa menguatkan pribadi seorang murid itu. Oke, teman-teman, selanjutnya, jadi ini ya. Ketika seorang guru menempatkan sebagai seorang manajer, maka murid-muridnya biasanya seperti ini akan berkata seperti ini, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, ya gitu. Dia akan berpikir. Nah, ini akan menimbulkan dampak. Ini anak-anak bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya itu murid-murid. Kalau seorang guru bisa melakukan restitusi, menempatkan diri sebagai seorang manajer, maka murid akan bisa memperbaiki diri dan mengevaluasi dirinya, kayak gitu. Oke, ini ya teman-teman. Nih contohnya ya, salah satu contoh kata-kata atau kalimat terkait dengan 5 posisi kontrol guru ya. Nih, seperti saya kecewa sekali kamu
saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini contoh ketika seorang guru menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ketika seorang guru menempatkan diri sebagai penghukum, biasanya akan berkata seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, kayak gitu. Nah, seorang guru memposisikan diri sebagai seorang teman akan berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nadanya datar, gitu ya, mengajak, ayolah nak, lakukan itu demi ibu, demi bapak, atau demi bapak. Nah, kemudian jika seorang guru menempatkan sebagai seorang pemantau, biasanya akan berkata seperti ini ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kayak gitu. Kemudian manajer itu berkata seperti ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang restitusi secara lebih mendalam gitu ya. Kita akan belajar terkait segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi, teman-teman? Nah, ini segitiga restitusi ini merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jika seorang anak, seorang murid itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, melanggar aturan, melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat, makanya seorang guru harus bisa melaksanakan ini, mengupayakan menerapkan segitiga restitusi ini. Langkah-langkahnya seperti apa, teman-teman? Ketika melakukan segitiga restitusi, langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, baru validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, baru menanyakan keyakinannya. Itulah segitiga restitusi di sini ya. Nah, dalam langkah menstabilkan identitas ini ya, itu biasanya seorang guru itu bisa berkata seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, selain itu juga bisa ini ya, berkata seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, harapannya ketika seorang guru itu melontarkan pernyataan gitu ya seperti itu anak-anak atau murid-murid yang telah melakukan kesalahan itu akan bisa stabil identitasnya, dia tidak merasa bersalah gitu ya, dia itu akan terkontrol emosinya, dia akan merasa tidak bersalah, akan merasa stabil gitu emosinya. Dan setelah itu teman-teman dilanjutkan dengan langkah yang selanjutnya, yaitu langkah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini bisa diberikan, murid itu bisa diberikan pertanyaan seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu gitu ya, seperti itu contohnya, contoh dalam langkah-langkah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Selain itu bisa dipancing dengan pertanyaan seperti ini, adakah cara yang lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah divalidasi tindakan yang salah, divalidasi kebutuhannya, baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nilainya, tanya. Nilai-nilai yang disepakati sebelumnya itu apa? Gitu. Kemudian baru kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanya. Kedepannya itu pengen jadi orang seperti apa toh? Ditanya. Nah, kalau seperti itu, harapannya apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu kerjakan? Agar kamu bisa seperti orang yang seperti kamu kendaki dalam dirimu sendiri itu. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah percakapan gitu ya, dialog. Segitiga restitusi ini adalah sebuah upaya, sebuah diskusi, upaya dalam rangka menyelesaikan permasalahan gitu ya. Dengan 3 tahap atau 3 langkah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini merupakan dialog, itulah percakapan-percakapan gitu. Nah, oke teman-teman, ini contohnya kata-kata yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan restitusi ya, dalam tahapan menstabilkan identitas. Ini seperti ini. Ini bisa kita lakukan, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika seorang anak itu ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, biasanya dia itu kan menganggap dirinya gagal. Tapi di sini dengan segitiga restitusi,
yang kita lakukan itu harapannya anak-anak itu tidak merasa bahwa dirinya itu gagal, tapi anak-anak itu bisa ini ya, bisa lebih menjadi positif gitu ya, bisa lebih apa namanya, berprasangka baik pada dirinya gitu. Nah, harapannya dengan langkah ini ya, menstabilkan identitas itu ya. Nah, ini contohnya apa yang bisa dikatakan seorang guru ketika menstabilkan identitas ini ya, seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan, yang perlu guru ungkapkan ketika menstabilkan identitas. Tidak harus itu ya, bisa dikembangkan lagi ya. Nah, ini langkah di validasi kebutuhan gitu ya. Nah, validasi kebutuhan ini dilakukan itu ketika dilakukan itu bisa membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang dia inginkan, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Tadi kan kita sudah mempelajari kebutuhan dasar manusia, kan? Ini ya. Jadi kebutuhannya ada freedom, power, love and belonging, fun and survival. Nah, itu bertahan hidup. Nah, ini bisa di kata-kata yang bisa disampaikan oleh guru ketika memvalidasi kebutuhan itu seperti ini. Nah, ini ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu bisa punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu contohnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita ini ya akan lihat langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dengan tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini contohnya ya, apa yang bisa disampaikan, dikatakan oleh guru dalam tahap menanyakan keyakinan. Ini yang pertama ini ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Oke teman-teman, nah itu ya. Jadi itulah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan, dalam menerapkan segitiga restitusi itu. Seperti ini ya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat itu kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Seperti itu ya, intervensi yang bisa dilakukan. Nanti ini saya akan kasihkan ke teman-teman semuanya. Oke, sekarang teman-teman, jadi kita sudah ini ya, sudah masuk ke sudah menyelesaikan materi konsep tentang budaya positif, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum ke sesi tanya jawab, teman-teman, saya akan berbagi praktik baik saya gitu ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mohon izin untuk bisa share screen ya, teman-teman. Maaf, saya akan buka dulu praktik baik saya ya. Baik, nih saya akan buka nih aksi nyata saya. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Oke. Ya. Oke teman-teman, ini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas gitu ya. Jadi strategi cap cip cup untuk membangun budaya positif di TKIT Arafah 1 Boyolali. Nah, saya berusaha membuat praktik nyata gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh nanti,
jadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, bagi kakak-kakak semuanya. Oke, nah ini cap cip cup cup apa sih? Nah ini merupakan apa namanya akronim gitu ya, dari cipta argumen pintar, cipta aksi pintar, dan cipta unjuk pintar. Itu adalah cap cip cup. Ya, oke, selanjutnya ini latar belakangnya, latar belakang masalahnya. Ya, jadi dulu semasa pandemi itu kan anak-anak terbiasa dengan budaya yang ada di rumah gitu ya, tidak terbiasa dengan budaya positif di sekolah. Nah, orang tua juga membiasakan dengan budaya ini, budaya-budaya yang ada di rumah saja gitu, tidak membiasakan, kurang membiasakan budaya-budaya positif gitu. Nah, kemudian sosialisasi antar teman itu berbeda, apa namanya, kurang gitu ya. Ketika pandemi kan kurang ya, karena anak lebih sering di rumah gitu. Nah, sangat kurang. Nah, oke, selanjutnya ini prosedurnya, prosedur cap cip cup itu yang pertama merumuskan keyakinan kelas, kemudian mengimplementasi budaya positif dengan strategi cap cip cup, kemudian penerapan strategi restitusi, refleksi dan evaluasi kegiatan. Oke, ini hasil pelaksanaan kegiatan, perumusan keyakinan. Yang pertama ketika saya merumuskan keyakinan itu saya diskusi gitu ya dengan anak-anak gitu. Walaupun secara sederhana anak-anak itu bisa, anak-anak PAUD, anak-anak TK itu bisa diajak diskusi gitu. Walaupun dengan kosakata yang sederhana ya mereka bisa mengungkapkan ternyata teman-teman. Kemudian mencatat, kita catat keinginan mereka. Kemudian kita tawarkan kembali, tidak langsung diputuskan gitu. Nah, sabarlah intinya gitu. Baru terakhir buat poster gitu ya dan ditempel di dinding. Oke, nah ini pesernya. Kata keyakinan kelas yang disepakati di kelas kita, peduli teman dan lingkungan, menghormati orang tua, menghargai diri dan menjaga kebersihan diri, tanggung jawab dalam setiap kegiatan. Itu keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin di kelas saya, kelas Usman. Oke. Nah, ini teman-teman hasil pelaksanaannya. Nah, ini dari capnya, cipta argumen pintar ini anak-anak mengucapkan salam, gitu ya, berkata baik, pokoknya yang berhubungan dengan argumen, dengan kata-kata itu, dia berkata yang baik, termasuk berdoa sesudah dan selesai kegiatan. Cipnya, cipta imajinasi pintarnya itu dia kreasi, ya, berkreasi, inovasi, tanggung jawab juga. Cupnya itu adalah peduli teman dan lingkungan, menyayangi, menghormati orang tua, menghargai diri, menjaga kesehatan diri, olahraga, makan makanan bergizi, dan menjaga kebersihan diri. Itu adalah kegiatan yang saya rancang. Cap, cip, cup. Itu kegiatan seperti ini ya, yang saya rancang di kelas. Harapannya ketika anak-anak melakukan kegiatan ini, budaya positif itu akan bisa berkembang, akan bisa diterapkan di kelas saya begitu. Oke. Nah, ini ya selanjutnya mengucapkan salam contohnya. Oke, ini kreatif, tanggung jawab. Jadi anak-anak ketika datang itu dibiasakan merapikan sandal, merapikan sepatu dan tas gitu ya. Kemudian ketika pulang itu dirapikan kembali. Oh ya, ini peduli lingkungan. Jadi ketika selesai berkegiatan itu dirapikan, kemudian membersihkan tempat main, menghormati orang tua. Nah, oke, hasil pelaksananya ini teman-teman, kemarin ada 2 anak yang ini ya melanggar keyakinan kelas. Nah, saya terapkan kegiatan segitiga restitusi ini ya. Jadi saya stabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kemarin ada anak yang ini ya, jadi melanggar dalam hal ini ya, tanggung jawab dalam berkegiatan. Dia tidak menyelesaikan kegiatannya tapi malah ini ya, namanya gojek sendiri gitu. Rame sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya ini teman-teman, hasil pelaksanaan kegiatan nih, refleksi kami laksanakan itu setiap hari itu ya, dengan 4P, peristiwa, perasaan, kemudian apa namanya, pembelajaran, dan ke depan, perubahan ke depannya seperti apa. Nah, ini evaluasi saya laksanakan setiap minggu ya, dengan mencatat Pak dampak kegiatannya itu seperti apa, dampak negatifnya seperti apa, dampak positifnya seperti apa. Kalau ada dampak negatif berarti yang masih perlu diperbaiki seperti apa. Itu ya, ini dampaknya. Anak ternyata
merasa lebih senang loh. Mereka merasa lebih nyaman, tidak merasa terbebani dengan keyakinan kelas tersebut. Anak-anak lebih bertanggung jawab dalam tugasnya. Gitu. Walaupun masih ada satu anak sih ya, yang tadi. Anak-anak yang lebih menghargai diri dan lingkungan, anak dapat mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna dalam proses belajarnya. Nah, yang saya hadapi dalam penerapan Cacicup ini kemarin, teman-teman, ini ya. Jadi Cacicup itu hanya di kelas saja gitu ya. Saya hanya melaksanakan di kelas saja, di rumah ternyata anak-anak kembali lagi seperti biasa, budaya yang ada di rumah ternyata nggak nyambung gitu ya. Di rumah kemudian balik lagi dia terbiasa dengan budaya di rumah kayak gitu. Nah, makanya biar nyambung, biar ada kolaborasi gitu ya antara pihak sekolah dengan pihak rumah. Ini saya melakukan rencana perbaikannya, akan mensosialisasikan nih kegiatan strategi Cacicup ini kepada orang tua saat parenting, biar mereka juga menerapkannya gitu. Oke, terima kasih itu teman-teman. Praktik baik yang sudah saya lakukan. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan tanya jawab. Ya, siapa yang kira-kira mau bertanya? Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Baik Pak Seno, ingin bertanya Pak. Oh ya, oke ya. Sebentar, saya stop share screen. Ya, silakan. Silakan Bu. Ingin bertanya Pak, bagaimana membuat keyakinan kelas di PAUD? Karena di PAUD itu kan usianya berbeda-beda ya antara rombelnya itu kan. Gitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sri sudah bertanya gitu ya. Pertanyaannya menarik sekali ya. Tadi sudah saya sampaikan tapi mungkin kurang detail gitu ya. Bagaimana membuat keyakinan kelas di anak-anak usia PAUD gitu ya, di kelas gitu. Di kelas PAUD. Ini sebenarnya bisa teman-teman. Mohon izin untuk memakai lagi ya. Jadi bisa membuat keyakinan kelas itu tidak hanya anak-anak usia SD saja, anak-anak usia PAUD itu sebenarnya bisa kita ajak membuat keyakinan kelas. Jadi kalau anak-anak belum bisa menulis itu ya kita tadi pakai bagian T gitu ya, pakai strategi T tadi ya, pakai tabel T atau tabel Y gitu ya. Sebenarnya apa yang mereka kendaki? Anak-anak itu pengennya jadi anak yang seperti apa toh? Yang pertama seperti itu. Pasti anak-anak akan mengungkapkan, oh saya itu pengen jadi anak yang soleh, pengen jadi anak yang selalu membantu ibu. Nah kayak gitu. Nah kemudian dari celotehan anak-anak itu kita bisa kuatkan itu. Oh pengen menghormati gitu. Menghormati orang tua. Kemudian anak-anak kan bisa jawab iya. Nah itu berarti kita sudah dapat poin tuh nilai-nilai kebajikan universalnya, yaitu menghormati orang tua. Kita tulis teman-teman. Kemudian kita tawarkan lagi anak-anak itu pengen seperti apa gitu. Saya itu pengen menjadi pengen belajar yang sungguh-sungguh gitu ya, menyelesaikan semua pekerjaan, semua kegiatan gitu. Saya pengen belajar yang sungguh-sungguh. Nah kayak gitu berarti kan tanggung jawab nih. Oh berarti pengen bertanggung jawab ya, tanggung jawab menyelesaikan kegiatan. Iya, nah kayak gitu. Itu tulis teman-teman tanggung jawab. Misalkan lagi, ini Pak, jadi anak yang tertib gitu ya. Tertib ya, tidak gojek sendiri. Nah kayak gitu. Nah itu yang terlontar di dari anak-anak itu bisa kita catat ini teman-teman. Bisa kita tarik kata kuncinya gitu. Kata kuncinya ini sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, kayak misalkan kata kuncinya, oh ternyata pengen membantu teman gitu ya. Kata kuncinya peduli teman. Ya udah berarti pengen peduli teman. Nah setelah itu ditawarkan kembali teman-teman. Kalau sudah dari celotehan anak-anak itu pengennya seperti apa dari hasil diskusi gitu ya, diskusi secara sederhana itu ditawarkan kembali. Oh gimana anak-anak pengen seperti ini ya, pengen peduli teman, kemudian menghormati orang tua gitu, kemudian pengen tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab gimana, sepakat teman-teman? Sepakat, misalkan sepakat ya udah berarti nanti anak-anak bisa diajak membuat posternya, menulis atau mewarnai gitu ya, kemudian baru ditempel di dinding kayak gitu. Nah seperti itu. Nanti itu kalau kita ingatkan setiap hari, keyakinan kelas kita ini loh, Dik, keyakinan kelas kita ini loh, Nak, keyakinan kelas ini loh Mas, gitu ya. Setiap hari seperti itu, anak-anak itu akan ini ya,
akan apa namanya tertanam dalam benak mereka gitu ya. Karena kita memberikan intervensi tiap hari gitu. Nah, kalau anak sudah hafal, sudah tertanam itu anak-anak akan melakukan akan bisa melakukan itu, nilai-nilai itu, sepakat keyakinan kelas itu, gitu loh. Seperti itu. Jadi dengan bahasa sederhana itu bisa kita lihat. Selain itu ini yang terlihat dari teman-teman itu seperti apa? Kan tidak harus yang diungkapkan gitu. Kalau anak-anak yang diungkapkan kan hanya sederhana gitu ya. Bisa kita lihat dari perilakunya gitu ya. Kan bahasa itu tidak hanya verbal saja, dari bahasa perilaku, bahasa perbuatan itu juga bisa dilihat itu. Nah, itu bisa ditarik. Ini sebenarnya nilai-nilai keyakinan universalnya itu seperti apa gitu. Gimana? Gimana Bu Sri? Apakah bisa memahaminya? Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Kayaknya sudah nggak ada ya, karena sudah menjelang malam nih. Oke teman-teman, selanjutnya ya, izin untuk share screen kembali. Ini kaitannya dengan, nah ini ya, kita akan lanjutkan. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Oke teman-teman, kita akan melakukan refleksi ya. Nah ini di refleksi ini nanti silakan teman-teman bisa tuliskan di Padlet ya, yang saya akan kirimkan linknya gitu ya. Jadi dalam refleksi ini nanti silakan teman-teman apa hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan gitu ya. Hal baru paradigma yang saya dapatkan apa? Silakan dituliskan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan pelatihan ini gitu ya. Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Among di sini berarti kan peran sebagai seorang guru gitu ya. Seperti apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti pelajaran ini gitu. Saya akan menjadi seorang guru yang seperti apa gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Nah, nanti saya akan share ya. Saya akan share linknya. Nanti silakan teman-teman bisa diklik di chat room ya. Saya akan buka chat roomnya. Oke, saya akan buka chat roomnya. Oke, silakan teman-teman bisa silakan bisa diisi ya di chat roomnya itu linknya. Ya, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ya, kayaknya kurang ahsan, kurang baik kalau kita berlama-lama dalam pelatihan ini. Nanti silakan teman-teman bisa refleksinya bisa diisikan di setelah kegiatan ini gitu ya. Refleksinya ringkas saja, nggak usah panjang-panjang, bisa diselesaikan setelah ini. Oke, teman-teman, demikian kegiatan berbagi, sharing, atau diseminasi kegiatan materi budaya positif. Saya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti kegiatan ini, sudah menyempatkan, memberikan, melonggarkan waktunya untuk kegiatan ini. Tidak ada yang bisa saya berikan kecuali hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dengan pengganti yang lebih baik dan memberikan keberkahan pada Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Oke, selanjutnya marilah kegiatan ini kita tutup bersama-sama ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seno. Sama-sama. Silakan teman-teman bisa nyalakan kameranya. Kita akan ini ya, akan foto bersama.
Kan aku juga pakai yang sama kan, Jenny. Ketok wesan. Di gini kan bisa nggak kayak Ida ditidurkan HP-nya. Miring. Tidurkan. Kameranya. Nah, Kamerane dia berngamuk. Kameranya ya, Miring Kak orangnya. HP-nya ditidurkan gitu nggak bisa ya? Kamera HP-nya. tidur. Kameranya Miring. ditidurkan. Bila minta tidurkan. Dilecek gitu. Tidurkan itu biar gambarnya tidak cuma kecil tapi agak lebar sedikit. Bisa nggak Kak Ida? HP-nya dikirimkan. HP-nya ditidurkan. Enggak mau. Oh. Tadi udah Oh, di itu rotasinya nggak dinyalakan itu rotasi HP itu loh. Biasanya kan ada rotasi. Oh iya. Angel. Ini aku gak seneng karena Oke, sekarang kita akan foto bersama ya. Bisa nggak? Oh, bisa Bisa. Kak Ida. Nah, gitu kan sama benarnya. Nah, dan podo Agak kancana. ganti. Oke, baik. Nah, Ya, kita sekarang mau foto hormat dulu ya. Ini ya teman-teman. Ya kan bro, saya berarti nggak ada. Siap ya? Ya Kak, Kamolda, hormatmu mana? 1, 2, 3. Oke, sekarang Merdekanya mana? Ya, Merdeka ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan Merdeka. Merdeka. Selamat istirahat teman-teman. Terima kasih Kak Seno, terima kasih. Terima kasih Kak Seno. Ya, silakan. Monggo sama-sama. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Silakan.